Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada sebahagian orang dan mencabut nikmat yang sama dari sebahagian orang yang lain. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan Ramadan lagi tahun ini, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat setelah menunggu yang cukup lama, setelah berpisah dengan Ramadan tahun kemarin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah izinkan kita berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini, alhamdulillah. Padahal beberapa hari yang lalu, pada saat kita menunggu datangnya bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari, mungkin banyak di antara kita yang bahkan mendapatkan pesan di WhatsApp dan sebagainya, kerabatnya ada yang meninggal atau temannya ada yang meninggal, atau membaca berita tentang meninggalnya seseorang, belum diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saya ingin mengatakan, Bapak Ibu, bahwa kita harus selalu mentajdid, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus harus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, berarti dia mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Karena di bulan ini dia punya kesempatan besar mendapatkan ampunan Allah. Di bulan ini dia punya kesempatan besar mendapatkan rahmat Allah. Di bulan ini dia punya kesempatan besar mendapatkan jaminan keselamatan dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kadang tidak terkumpul dalam satu bulan, Bapak Ibu. Rahmat Allah di bulan mana saja bisa kita cari. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah sangat luas. Tapi di bulan suci Ramadan, rahmat Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Ketika seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu dia datang dan memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepadanya. Tapi di dalam bulan suci Ramadan, pengampunan Allah Subhanahu wa taala lebih terbuka lagi untuk hamba-hambanya. Begitupun dengan pembebasan dari api neraka, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ada jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam, lisan yang tidak berucap kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Dan Nabi mengatakan wadzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan, sejak malam pertama sampai dengan malam terakhir, termasuk malam kedua. Bapak Ibu, kita sekarang berada di malam kedua. Maka saya mengatakan kita harus dan terus memperbaharui, mentajdid kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu, kesyukuran yang kedua setelah kita berjumpa dengan Ramadan, kita mensyukurinya dengan lisan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kesyukuran kita itu benar-benar menjadi bentuk kesyukuran yang hakiki, benar-benar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ingin menjadi kesyukuran yang benar di sisi Allah, harus dibuktikan dengan amal perbuatan, Bapak Ibu. Allah sudah datangkan bulan Ramadan, Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sekarang apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu? Di situ akan terlihat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Dawud syukra."
wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sangat sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur dengan amal perbuatannya. Ini Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran. Dari sini kata para ulama kita, puncak kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah. Bagaimana nikmat yang dia dapatkan itu bisa membuat dia lebih dekat dan lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dapat nikmat, lalu ternyata nikmat itu justru membuat kita tidak beribadah, justru membuat kita jauh dari Allah, maka sesungguhnya nikmat kita itu kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kelak akan mencelakakan kita, bukan menjadi nikmat lagi. Para ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah adalah bala, musibah. Kalau bulan Ramadan datang, Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, banyak orang yang telah meninggal, mungkin mereka ingin berjumpa dengan Ramadan. Mungkin mereka ingin beramal di bulan suci Ramadan, tapi mereka telah dipanggil duluan oleh Allah SWT. Lalu kemudian kita diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita tidak manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nikmat Ramadan ini justru akan menjadi bumerang buat kita, Bapak Ibu. Akan mencelakakan kita. Allah datangkan lalu Allah akan tanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ditanya tentang setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk nikmat Ramadan. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ada pengampunan di siang hari dengan berpuasa, ada pengampunan di malam hari dengan sholat tarawih. Pengampunan di siang hari, pengampunan di malam hari disiapkan untuk kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dari bulan suci Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di malam hari Nabi katakan, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berdiri di malam dari bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, karena dorongan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi di siang hari ada pengampunan, di malam hari ada pengampunan. Tinggal kita. Allah sudah siapkan ini. Ada pengampunan di siang hari, wahai hambaku. Ada pengampunan di malam hari, wahai hambaku. Tinggal kita. Mau tidak kita ingin mendapatkan ampunan Allah di siang atau di malam hari? Kalau kita ingin mendapatkan ampunan di siang hari dan di malam hari, tentu kita tidak akan berpuasa biasa-biasa saja. Kita akan menjadikan puasa kita adalah puasa yang berkualitas. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah di malam hari dari bulan suci Ramadan, tentu kita tidak akan sholat tarawih biasa-biasa saja. Kita akan sholat tarawih dengan sholat yang berkualitas, dengan sholat yang paling minimal, meskipun tidak terlalu panjang-panjang bacaannya, paling minimal kita menjaga kekhusyuan di dalamnya. Kita menjaga kekhusyuan, ketenangan, kekhusyuan kita di dalamnya. Kita berharap sholat tarawih kita adalah sholat tarawih yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang berdiri di malam hari dari bulan suci Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, terakhir saya ingin mengatakan, mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, bahwa Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Ramadan ini tidak lama. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat.
Setelah Allah menyebutkan ayat tentang puasa diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa, setelah itu Allah ingatkan kita ayyaman ma'dudat. Puasa ini hanyalah hitungan hari, hanyalah hari-hari yang terhitung, 29 atau 30 hari, tidak lebih daripada itu. Selebihnya adalah puasa sunnah bagi siapa yang ingin berpuasa sunnah. Tapi puasa wajib ini, Ramadan ini hanya 29 dan 30 hari. Kalau 29 dan 30 hari kita tidak bisa bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pengampunan yang Allah siapkan di bulan Ramadan itu berhakkah kita untuk mendapatkannya? Sementara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 29 sampai 30 hari kita pun tidak bisa bersabar dengannya. Lalu bagaimana kita mengharapkan pengampunan? Bagaimana kita mengharapkan rahmat? Bagaimana kita mengharapkan nama kita termasuk di antara nama-nama yang dibebaskan dari api neraka? Sementara 29-30 hari ayyaman ma'dudat kita kadang tidak bisa bersabar dengannya. Saya katakan demikian karena memang sudah menjadi fenomena yang sangat menyedihkan. Di hari-hari awal bulan suci Ramadan akan banyak, Masya Allah, tadi saya lewat di jalan, Masya Allah, enak sekali kalau setiap hari kita lihat di jalan orang pakai sarung ke masjid, orang pakai cipu ke masjid, ya, berjalan bersama keluarga menuju ke masjid. Kenapa di luar Ramadan tidak kita lihat itu? Jangankan di luar Ramadan, lewat 10 hari, lewat 20 hari mulai tidak terlihat lagi. Wallahul musta'an. Maka saya katakan jemaah sekalian, sabarkan diri kita untuk terus taat kepada Allah, karena target yang ingin kita capai adalah ampunan. Target yang ingin kita capai adalah rahmat Allah. Target yang ingin kita capai adalah nama saya tertuliskan di antara nama-nama orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu tidak mungkin didapat kalau kita tidak bersabar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu kita, menguatkan kita, karena tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala maka tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri kami dan untuk kita semua. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, membantu kita untuk memanfaatkan setiap waktu dari bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah, sehingga kita keluar berhak menjadi hamba-hamba yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Semoga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.